kolonialisme dan imperialisme di bidang hukum. Perkenalkan, nama saya Anindita Nurlaila. Nama saya Anissa Nurul Fadila. Saya Lady Faisya Putri. Saya Eza Amelia. Saya Arjuna Nurlaila. Saya Akbar. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah kolonialisme. Kolonialisme adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atau bangsa terhadap daerah atau wilayah lain dengan maksud memperluas wilayah. Hal ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjadi bangsa yang terkuat, menyebarkan agama dan ideologi, dan keinginan mencari sumber kekayaan alam. Yang kedua adalah imperialisme. Imperialisme berasal dari bahasa Latin imprare yang artinya menguasai. Secara istilah, imperialisme berarti upaya untuk memegang kendali pemerintahan dari negara lain yang bertujuan untuk menguasainya dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang hukum. Perubahan hukum adat pada masa kolonialisme ada yang diubah seutuhnya dan sebagian ada yang mendapat campuran tangan dari pihak Belanda. Salah satu contoh hukum adat yang diubah seutuhnya yaitu pada masa kerajaan Nusantara. Hukum adat yang diwariskan secara turun-menurun. Seperti kita ketahui, yang akan mengisi dan melanjutkan tahta kerajaan adalah anak dari raja atau saudaranya. Tapi dengan adanya pengaruh hukum barat modern, hal tersebut tidak berlaku lagi dan Dendels meletakkan dasar hukum baru, yaitu sistem raja yang berdasarkan garis keturunan diubah menjadi sistem kepegawaian, sehingga munculan bupati. Oleh karena itu, kebijakan raja mulai memudar dan siapa saja bisa menjadi bagian pemerintah. Sedangkan hukum adat yang mendapat campuran tangan dari pihak Belanda, salah satu contohnya dapat kita lihat pada hukum adat di Aceh. Rakyat Aceh mengenal hukuman mati bagi istri yang melakukan perzinahan, hukuman potong tangan bagi pencuri, dan lain-lain. Hal tersebut tidak lain adalah pengaruh dari hakim di peradilan barat yang menggunakan hukuman sebagai pemukulan, cap bakar, dirantai, dan lain-lain. Ya, adanya politik hukum konfrontatif. Dahulu Belanda sempat memperlakukan politik hukum kompromistis namun kurang menguntungkan. Lalu akhirnya Belanda mencoba memperlakukan politik hukum konfrontatif yang ternyata efektif dalam menyelenggarakan kekuasaan mereka. Kemudian pengaruh hal tersebut bagi Indonesia yaitu setelah Indonesia merdeka dari penjajahan pada konfrontatif seperti politik hukum Hindia, Belanda dahulu dapat berpengaruh bagi sebagian bangsa Indonesia, jadi mereka lebih memilih politik hukum konfrontatif daripada hukum nasional. Keempat, adanya pembagian kekuasaan trias politika. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memperlakukan pembagian kekuasaan secara horizontal dan mengikuti pembagian yang dikemukakan oleh Montesquieu. Hal ini merupakan warisan dari pihak Belanda, karena pihak Belanda dulu juga mengenal trias politika. Adapun pembagian kekuasaan pada masa kolonial Belanda. Yudikatif, badan peradilan yang terdiri dari 3 jenis berdasarkan Badan Peradilan Eropa, Badan Peradilan Asia Timur, dan Badan Peradilan Pribumi. Legislatif, Volksraad atau Dewan Rakyat yang dibentuk pada tahun 1918. Sedangkan pembagian kekuasaan yang diberlakukan di Indonesia sekarang yaitu ada 2. Pertama, eksekutif. Menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara dilakukan oleh Presiden sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, legislatif. Membentuk undang-undang dilakukan oleh DPR sesuai dengan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yudikatif. Menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya yaitu penggunaan hukum bahasa Belanda. Karena hukum kolonial sangat memengaruhi Indonesia, maka tak heran hingga sekarang masih banyak digunakan istilah-istilah hukum berbahasa Belanda.
biasa disingkat WVSNI. WVSNI diberlakukan Indonesia pertama kali pada 1 Januari pada tahun 1918 berdasarkan asas korporasi dengan konflik Bundesliga nomor 33 tanggal 15 Oktober 1915 sehingga KUHP yang kita gunakan sekarang pun merupakan turunan dari Belanda. Adapun penggunaan istilah bahasa Belanda lainnya yaitu Aanslag, lepas dari segala tuntunan hukum, Burgerlijk Wetboek, yaitu kitab undang-undang hukum perdata, Wetboek van Koophandel, yaitu kitab undang-undang hukum dagang. Presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalam.